muncul di Kabupaten Kutai Timur. Di kerukunan yang lain, Pak Ketua, tidak pernah saya dengar itu 13 kabupaten kota hanya. Kalau bisa Bandung, Maros, Wijaya dan sebagainya. Ini 13 kabupaten kota luar biasa. Iya. Ini kalau 13 kabupaten kota bisa bersatu, kecil itu yang namanya yang mau diangkat sebagai ketua. Ketua kita nanti siapa tahu mau jadi kepala desa, kecil itu mau jadi anggota DPR bisa juga. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian, saya kurang lebih 35 tahun sudah di sini. Ya. Saya 91 sudah di Bengalor. Alhamdulillah saya tidak pernah bermimpi menjadi anggota DPR sudah 2 periode. Tapi karena takdir yang menentukan sehingga bisa jadi wakil rakyat. Sehingga saya berharap berikutnya ada lagi orang-orang yang ingin mendedikasikan dirinya menjadi anggota DPR, ingin menjadi wakil bupati sekaligus, sehingga kita juga bisa dikenal di Kabupaten Kutai Timur ini. Jadi bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, sekali lagi saya berharap setelah kita menentukan pilihan malam hari ini, ayo mari kita bersatu. Kemarin saya diundang pertemuan panitia di Torayaku. Ada seorang penasehat, mungkin pakai tokoh haji yang memberikan motivasi, memberikan semangat. Katanya jangan sampai kita seperti tai kambing. Begitu Pak ya, luar biasa. Jangan sampai kita seperti tai kambing, keluarnya berhamburan. Malam hari ini itu tidak ada lagi bahasa itu. Malam hari ini kita pilih ketua supaya kita bersama-sama membangun, memberikan dan meningkatkan kerukunan di KPST. Mungkin itu Bapak sekalian. Sekali lagi saya sampaikan, saya berada di lembaga legislatif. Saya berharap silaturahmi dibangun siapapun. Ya, kebetulan saya diberikan jabatan wakil ketua DPR. Saya diberikan amanah, ada rumah dinas diberikan. Ayo kita silaturahmi ke sana. Saya tunggu ada beban, ada apa yang kita mau bicarakan. Monggo, bilang orang Jawa. Ya mungkin itu Bapak sekalian. Demi Allah Pak, saya tidak pernah bicara di kerukunan lain seperti ini. Saya rem-rem sedikit-sedikit karena bukan merasa dari sana. Tapi ada beberapa yang mengakui yang masalah. Tapi karena ini kita orang Palu, mari kita buktikan bahwa kita memang benar-benar bersatu. Mungkin itu Bapak sekalian. Kalau terlalu panjang nanti tidak ada kebagian kerukunan. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti nomor HP saya ada di grup, boleh di WA, boleh di miss call, boleh di sebagainya. Insya Allah terbuka 24 jam, HP tidak pernah mati untuk IKPST. Mungkin itu sekalian. Akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Menteri Agama RI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Arfan SE MSI, beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur sekaligus penasihat IKPSD. Yang terhormat Bapak Ustaz Muhammad Alan LC, yang saya hormati para sesepuh, para penasehat, seluruh warga Sulawesi Tengah yang hadir pada malam ini, yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah,
karena pada malam ini kita dapat berkumpul di aula Hotel Sangatta Prima. Ya, Sangatta Prima dalam rangka mempererat tali silaturahmi, memperkuat persaudaraan, persatuan dan kesatuan dalam acara musyawarah besar Ikatan Keluarga Besar Sulawesi Tengah yang ketiga pada malam ini akan diadakan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada para hadirin yang hadir pada malam ini dalam acara Mubes pada malam ini. Sesuai dengan tema dalam acara Mubes, semangat kekeluargaan mempertahankan eksistensi organisasi. Kami selaku pengurus IKPST periode 2016-2021, saya atas nama seluruh pengurus mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya selama kepengurusan kami banyak hal-hal yang kurang yang tidak sempat kami layani sebagaimana mestinya. Banyak peristiwa-peristiwa yang dialami oleh masa periode kami. Terjadinya gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Kemudian COVID-19 sekarang sudah berjalan hampir 2 tahun dan kami telah mengirim relawan dan sumbangan atau saudara-saudara kita yang terkena gempa di Sulawesi Tengah. Banyak juga kegiatan-kegiatan kita, baik itu yang dilaksanakan oleh dengan pemerintah maupun dengan pihak-pihak organisasi lainnya. Kita juga berpartisipasi di dalam mempentaskan seni budaya Sulawesi Tengah dan olahraga, dan juga banyak kegiatan-kegiatan sosial lainnya yang kami lakukan. Nah, itu nanti disampaikan laporan oleh PJ. Laporan PJ-nya nanti disampaikan secara lebih. Jadi kami mengharapkan dalam Mubes demokrasi mendidik ketua atau pengurus periode 2022-2025. Pelaksana acara Mubes, terima kasih panitia. Harapan kami ke depan kepengurusan yang terpilih nanti supaya lebih baik lagi dari kepengurusan yang ada ini. Jadi kami harapkan karena ini calon-calonnya ini muda-muda. Nah, kalau orang muda ini kan lebih energi, lebih lincah. Jadi kalau hanya kebijakan tapi tanpa dibarengi dengan motor organisasi, jadi struktur organisasi itu harus jalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kalau itu tidak jalan, apalagi kalau tanpa bahan bakar, wah ini susah ini. Jadi mudah-mudahan
dengan berkeringat provinsi yang akan datang ini memberi harapan baru. Apalagi tadi Bapak Wakil Ketua DPR sudah memberikan jaminan yang mudah-mudahan ini semua memberi harapan bagi kita. Memang dimaklumi bahwa IKBST ini kita ini sebenarnya punya potensi, punya sumber daya, tapi sumber dayanya memang dibandingkan dengan paguyuban yang lainnya, memang mereka lebih unggul. Karena di semua tatanan mereka semua ada, di eksekutif ada, legislatif ada, yudikatif ada, apalagi di pengusaha. Nah itu, makanya organisasi kita ini agak lambat. Kalau organisasi paguyuban mereka luar biasa, mereka berani minta sumbangan pada anggota. Dan anggota tanpa diminta pun sumbangan mereka atau mendukung. Nah jadi mudah-mudahan, tapi kita jangan berkecil hati. Warga Sulawesi Tengah ini, insya Allah ke depan ini ya mudah-mudahan akan menjadi, ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi, dengan adanya IKN baru ya di Kalimantan Timur, mudah-mudahan ini memberi peluang kepada kita. Sebab tahu di antara warga kita ini ada yang menjadi pengusaha palu-palu, menjadi pengusaha apa ini, bahan-bahan apa hasil-hasil bumi yang lainnya dan lain-lainnya. Karena pasti terjadi. Apalagi Jakarta ini nanti menjadi pintu masuk ke Kalimantan itu. Dari Sulawesi Tengah itu kan daerah penyangga ya, penyangga IKN. Nah, kalau nanti ini ternyata terbuka pelabuhan laut dan bandara, insya Allah warga kita dari Sulawesi Tengah banyak yang sangat, insya Allah ke depan itu kita harus optimis, harus punya harapan. Saya tidak bisa berpanjang lebar karena saya juga posisinya sebenarnya kurang sehat, kurang fit. Jadi nanti SPD-nya disampaikan oleh Sekjen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka hubung ini saya buka. Yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban penuh periode 2018-2021 kepada Bapak Supraja SH dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua IKBST Kutai Timur, Bapak Ardiansa. Yang kami hormati Bapak Dewan Penasihat bersama jajarannya yang hadir pada saat ini. Yang kami hormati para tokoh, para senior, dan segenap perwakilan kabupaten yang hadir, serta tamu undangan sekalian yang kami hormati. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan musyawarah besar ketiga IKBST yang insya Allah akan berjalan lancar pada malam hari ini. Tidak lupa, marilah kita sampaikan salawat dan salam kehadiran junjungan kita Muhammad SAW atas perjuangan beliau sehingga membawa kita seperti sekarang ini. Kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan-kegiatan IKBST, baik berupa materi maupun dukungan tenaga
waktu dan sumbang pikirannya demi suksesnya kegiatan. Sungguh merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu maka kami sampaikan uraian laporan pertanggungjawaban organisasi sebagai berikut. Laporan pertanggungjawaban pengurus IKBST periode tahun 2018-2021 oleh Bapak Hussein Bola hingga periode ketiga masa bakti kepengurusan paguyuban IKBST tentu dalam kurun waktu yang cukup lama, kurang lebih 20 tahun ini telah berlalu, merupakan masa yang panjang untuk mengukir sejarah dan mahakarya untuk organisasi tercinta ini di Kutai Timur. Sejak dilantik pada tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan saat ini, dalam masa 3 tahun kepengurusan IKBST periode ini dipimpin oleh Bapak Ardiansyah, kami dipercaya membangun visi organisasi dan program kegiatan, baik kegiatan sosial kemasyarakatan yang sifatnya silaturahmi dan kekeluargaan, kegiatan seni budaya, kegiatan-kegiatan kerohanian berupa pengajian maupun arisan setiap bulan, serta kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif. Tentu dalam tiap periode tersebut menyisakan banyak cerita, kesan, suka dan duka, serta warisan yang ditinggalkan untuk generasi berikutnya sebagai penerus estafet kepemimpinan organisasi di masa setelahnya. Membangun organisasi ini pada saat itu yang telah vakum cukup lama dengan keadaan apa adanya, tanpa aset dan inventaris apapun yang ditinggalkan, ditambah dengan data warga IKBST yang tersebar di seluruh kecamatan dan belum terdata, sudah tentu menjadi tantangan yang cukup berat buat para pengurus baru. Di tengah upaya mempersatukan anggota, rekonsiliasi berbagai kepentingan, maka dilakukan berbagai kegiatan untuk mewujudkan visi dan tujuan organisasi dengan keterbatasan dan semangat untuk mewujudkan harapan seluruh anggota IKBST tanpa diduga kesulitannya untuk menetapkan rencana kerjanya dalam memajukan paguyuban IKBST ini. Yang ketiga, pengurus. Kepengurusan paguyuban Ikatan Keluarga Besar Sulawesi Tengah terdiri dari pengurus inti, yaitu Ketua Pak Ardiansyah, Sekretaris saya sendiri, kemudian Bendahara Ibu Haja Suartini, dibantu 2 orang wakil ketua, yaitu Pak Tahmil dan Bapak Sutarman. Sekretaris pun dibantu oleh 2 orang wakil sekretaris, yaitu Pak Zahir dan Pak Ahmad Abdul Hamid, serta dibantu oleh beberapa kepala-kepala bidang yang susunannya kami lampirkan dalam laporan pertanggungjawaban ini. Poin 4, kegiatan-kegiatan. Kegiatan selama kepengurusan periode 2018 sampai 2021 dari 13 bidang yang ada kami sederhanakan menjadi 4 kategori saja, meliputi bidang sekretariatan dan organisasi, bidang sosial kemasyarakatan, kerohanian, dan kesenian budaya. Semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan karena adanya partisipasi aktif dan kerjasama dari kawan-kawan pengurus dan anggota IKBST dengan berbagai pihak pemerintah, adat besar Kutai maupun stakeholder selaku mitra sponsorship kita. Kegiatan-kegiatan tersebut diuraikan seperti berikut ini. Poin 1, kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk sekretariatan dan organisasi, yang pertama, pendataan penduduk untuk warga Sulawesi Tengah yang ada saat ini belum rampung. Kami mencoba membuat program aplikasi untuk mempermudah jangkauan ke 18 kecamatan, juga belum rampung. Insya Allah ke depan dengan pengurus baru ini bisa dilanjutkan. Yang kedua, berperan serta dalam berbagai kegiatan bersama dengan
kurang lebih 30 paguyuban lain dalam naungan adat Besar Kutai yang meliputi program pendidikan dengan distribusi beasiswa yang telah terlaksana dari KPC untuk SD, SMP, SMU, dan SMK. Pengadaan alat kesenian dari masing-masing paguyuban juga sudah terlaksana. Pembuatan rumah adat dari masing-masing paguyuban dalam satu kompleks atau lokasi yang dicanangkan oleh adat Besar Kutai. Lokasinya sudah siap, tinggal pelaksanaannya saja, karena selama ini masih dalam tahap perencanaan. Penyediaan informasi tenaga kerja dari berbagai perusahaan yang rutin kita sampaikan di dalam grup sudah kita informasikan. Selebihnya tergantung daripada kemampuan SDM anggota dan uji kompetensi yang anggota kita miliki. Undangan berbagai macam undangan dari berbagai paguyuban yang telah kita hadiri. Kemudian kegiatan ketiga untuk kesekretarian dan organisasi adalah berbagai upaya pembelian perlengkapan untuk kebutuhan sekretariat. Kegiatan yang kedua, bidang sosial kemasyarakatan, di antaranya yang pertama memberikan santunan kepada warga yang mendapat musibah, kematian, dan warga yang sakit dirawat inap yang dananya dari KAP, paguyuban, dan iuran spontanitas warga. Kedua, berpartisipasi dalam kegiatan pawai budaya peringatan Hari Ulang Tahun Kutai Timur tahun 2019 ini sebelum pandemi Covid terjadi. Ketiga, mengikuti kegiatan olahraga lomba supir se-Kalimantan Timur, dan lokal kita sempat mengikuti 2 kali. Kebetulan utusannya ada salah satunya di sini, Pak Sutaraman dan Parus, mereka kebetulan hadir pada malam hari ini. Dua-duanya adalah atlet supir untuk Kuping. Kegiatan penggalangan dana untuk korban gempa dan tsunami Palu dan Donggala yang telah kita lakukan terkumpul kurang lebih 100 juta disertai dengan sembako dan pakaian yang telah kita distribusikan seluruhnya ke sana. Dilanjutkan dengan penggalangan dana korban tsunami Banten sebagai upaya balas budi atas bantuan mereka terhadap kampung kita di Sulawesi Tengah. Juga kita galang dan kita kirimkan kepada pihak yang bersangkutan. Pemberian bantuan sembako kita baru dapat kemarin 2 tahap, ini pun jumlahnya terbatas, belum bisa diberikan kepada seluruhnya. Jadi kita pilih-pilih sesuai dengan kuota yang ada. Kemudian yang bidang ketiga, bagian kerohanian, kegiatan kerohanian yang dilaksanakan. Yang pertama, syukuran dan kesenian kita dero bersama pada saat itu pasca pelantikan di sekretariat IKBST. Kemudian kita sempat melaksanakan 2 kali buka bersama warga IKBST di bulan suci Ramadan. Ini pun sebelum pandemi Covid terjadi. Setelah Covid vakum total. Kemudian zikir dan doa bersama pada malam tahun baru sempat kita adakan 31 Desember 2018. Kemudian yang keempat, kesenian tradisional dan budaya. Yang pertama, pelatihan personil seni tari, pamonte, dan kabu lengkap dengan seragamnya. Kita sudah punya personil dan seragamnya, kapak pun siap digunakan. Pakaian tradisional untuk IKBST walaupun jumlahnya terbatas, dan ini dijadikan inventaris organisasi kita. Pengadaan alat kesenian 1 set lengkap kita sudah punya di rumah Kepala Bidang Seni Budaya Pak Ruslan di Samo. Silakan digunakan untuk latihan dan tampil dimanapun. Kegiatan rutin Dero IKBST untuk kebersamaan dan mempererat tali kekeluargaan meskipun di masa pandemi hampir 2 tahun harus vakum karena mengikuti aturan pemerintah. Selain kegiatan yang telah dilaksanakan tadi, kita juga punya kegiatan yang belum dilaksanakan, diharapkan untuk dilanjutkan oleh pengurus berikutnya. Di antaranya, yang pertama, proses pengurusan tanah hibah untuk pembangunan sekretariat kita permanen dan rumah 3. Ini sebenarnya sudah dirintis oleh ketua paguyuban kita kemarin. Kita sudah coba, cuma karena kita mau lobby sumber dana kita belum ada kejelasan, jadi ini akan menjadi PR untuk pengurus selanjutnya. Rencana pembentukan pengurus di 18
kekurangan dana operasional. Rencana pelantikan mendatangkan Gubernur Sulawesi Tengah pada saat itu sudah kita datangi, kita kunjungi ke berbagai dinas. Kalau nggak salah kita bertiga waktu itu delegasi menghadap ke dinas pariwisata, ke provinsi dan pemerintah kota. Juga sudah kita lakukan, cuman kegiatannya belum bisa kita datangkan karena belum ada kepastian anggaran waktu itu, kita di Asia. Rencana pengadaan kapal dan alat tangkap ikan untuk warga kita sebenarnya hampir berhasil pada 2021 kemarin, namun gagal karena perubahan sistem baru di SPD. Tapi ini bisa kita ajukan kembali karena ada kuota untuk kita. Rencana pengadaan ambulan dan perlengkapan untuk prosesi jenazah jika ada warga yang meninggal juga tidak tuntas dalam mengawal anggarannya. Pada saat itu kita coba lobby, kita punya 2 dewan pada saat itu, cuman karena mungkin kurang pengalaman dalam mengawal anggaran sehingga ini pun tidak tuntas. Kita menghadap juga dengan kita punya waktu itu 1 kepala dinas, juga tidak, karena kurang pengalaman pada saat itu. Yang poin 5, aset inventaris. Selama periode kepengurusan ini, alhamdulillah kita patut bersyukur pengurus bisa membeli beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, laptop untuk kebutuhan kerja di sekretariat. Printer kita punya 1 unit, kamera digital Sony kita punya, HP Android bersejarah yang pertama kali mempersatukan grup paguyuban kita di KBST masih tersimpan dengan rapi. Proyektor Epson dengan kualitas resolusi yang tinggi kita punya, buat nobar pun siap digunakan. Sound system untuk berbagai kegiatan kita punya 1 unit. Lemari besi untuk arsip dan inventaris kita punya saat ini 1 unit. Rencana kita mau tambah 1 lagi karena untuk seragam dan lain-lain tidak cukup. Pakaian tradisional dan tari dengan berbagai jenis sesuai fungsinya kita sudah punya. Dan seragam organisasi kita yang ada beberapa dari kawan-kawan panitia itu lengkap dengan topi siga juga kita punya. Silakan digunakan untuk kegiatan-kegiatan apapun. Poin 6, keuangan. Keuangan kas KBST bersumber dari liburan, sukarela warga, dan sumber lain yang halal. Sedangkan pos untuk pengeluaran rutin paguyuban terdiri dari, selama kepengurusan kita 3 tahun ini, kita mendapatkan pemasukan yang pertama untuk kegiatan pelantikan kita dari KPC sebesar 15 juta. Laporan juga terlampir, nanti kita lanjutkan dengan pengurus baru. Kemudian kita mendapatkan bantuan pengadaan perlengkapan sekretariat dari KPC 10 juta. Perincian juga terlampir. Kemudian kita dapat bantuan untuk paguyuban dari seluruh paguyuban yang ada melalui adat besar, sumbernya juga dari KPC. Waktu itu kita mendapatkan 50 juta rupiah, dan inilah yang kita gunakan untuk pawai budaya, pembelian alat kesenian, pelatihan tari dan personil untuk tari-tarian kita. Kita juga sisakan untuk beli protektor dan sisanya kita buatkan untuk pakaian-pakaian terhadap kita. Kemudian sumbangan untuk kematian dan sakit sebenarnya banyak, tidak perlu dicatat, tidak perlu disebutkan, tetapi yang dari kas kita hanya mengeluarkan sekali untuk operasi pada saat itu 3 juta rupiah. ATK dan pengeluaran lainnya untuk rapat fotokopi dan lain-lain juga kita tidak rinci, nanti disampaikan secara detail kepada pengurus yang baru. Semua ini yang kami sampaikan saat ini, sisa saldo kas organisasi sebesar 7.600.000 rupiah di rekening kita, beserta segenap aset inventaris akan diserahkan pada saat pelantikan dan serah terima jabatan nanti. Poin 7 penutup, kami segenap pengurus periode ini menyadari belum bisa maksimal menjalankan visi dan amanah organisasi ini sepenuhnya. Oleh sebab itu, segala masukan, saran dan kritik dari seluruh warga sangat diharapkan untuk perbaikan kepengurusan yang akan datang.
Kami juga mohon maaf jika ada kekurangan dalam laporan yang sangat sederhana ini. Tidak lupa pengurus juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh kawan-kawan pengurus warga IKBST yang telah bekerja keras secara bersama-sama membangun rumah besar paguyuban ini dari segala bidang kegiatan. Berkat kerjasama dan kekompakan kita dapat bertahan dari berbagai ujian selama pandemi, menjaga kebersamaan, keamanan, serta tegak berdirinya organisasi ini. Semoga di masa-masa yang akan datang kita dapat segera melaksanakan seluruh kegiatan dengan lebih baik lagi, sehingga peranan, tujuan dan fungsi organisasi ini akan selalu kita rasakan bersama-sama sampai anak cucu kita nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum